Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya, CryptoGirl 9175 bersama saya Nana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini di video ini saya mau membahas lebih detail tentang Bitcoin. Teman-teman sudah ada yang pernah dengar Bitcoin belum? Atau mungkin sudah ada yang pernah berinvestasi ya, sudah ada yang pernah membeli Bitcoin. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas tentang Bitcoin. Apa sih Bitcoin itu, Kak? Gitu. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang baru join di channel ini, saya mau menginformasikan kembali ya bahwa channel ini CryptoGirl 9175 saya dedikasikan untuk teman-teman saya, para wanita di luar sana yang mungkin bekerja di rumah atau bekerja di kantor, pekerja kantor, tetapi mungkin belum melek tentang investasi kripto, mau belajar, mau tahu lebih detail. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama sharing informasi, sharing pengalaman di channel ini ya. Kita sama-sama belajar, tapi channel ini tuh bukan untuk mengajak apalagi memaksa teman-teman ya. Itu tidak sama sekali, karena saya juga memang tidak di-endorse oleh siapapun. Ini pure saya hanya pingin kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama growing, sama-sama cari cuan gitu di channel ini. Siapa tahu di akhir tahun nanti kita semua para cuan lover ini bisa mendapatkan cuan yang benar-benar maksimal dari investasi kripto. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih Kak Bitcoin itu. Bitcoin itu sebenarnya dia adalah koin nomor satu ya, produk koin kripto nomor satu. Jadi berdasarkan coinmarketcap.com, kalian bisa search sendiri di mbah Google. Si koin Bitcoin ini tuh menduduki peringkat nomor satu gitu. Dia tuh paling dicari gitu. Orang paling seneng lah sama si BTC ya, singkatannya tuh BTC, BTC. Nah, Bitcoin ini sendiri lahir pada tahun 2009 melalui makalah oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Tetapi orang-orang percaya bahwa ini hanyalah nama samaran ya teman-teman. Sampai saat ini tuh belum ada kepastian, belum terungkap gitu ya. Siapa sih sebenarnya si Satoshi Nakamoto ini? Apakah benar-benar orang itu real name-nya atau ini hanya nama samaran saja? Nah, Bitcoin sendiri itu diciptakan untuk menjadi sistem mata uang peer-to-peer elektronik. Jadi ini tuh sama fungsinya seperti uang, seperti kita mau bayar makan apa kan uang gitu ya. Cuma bedanya si Bitcoin ini dalam bentuk elektronik. Jadi memang tidak nyata ya, tidak seperti uang kertas ataupun uang logam gitu. Tetapi Bitcoin ini juga sudah menarik minat investor yang tertarik untuk cari cuan, untuk mencari keuntungan terhadap cryptocurrency. Jadi kan dia juga diperdagangkan. Jadi kalau nilainya naik, kita bisa untung. Jadi ini simulasinya tuh sama seperti kita beli dolar ya. Kita beli dolar di harga rate-nya 15.000. Oh, ternyata seminggu kemudian si rupiah melemah, si dolar kita jadi 16.000. Berarti kan ada selisih tuh ya, dari 15 ke 16.000 sebesar 10.000. Nah, selisih ini namanya kita gain ya, teman-teman. Ini sama saja ilustrasi ini seperti kita membeli Bitcoin. Nah, tetapi perlu diingat ya, teman-teman, selain untung pasti ada rugi ya, namanya juga kan hidup gitu, apalagi berbisnis dan berinvestasi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa rugi. Maka dari itu, sebelum berinvestasi tentunya kita harus benar-benar tahu lebih dalam gitu sebelum melakukan pembelian investasi. Nah, fakta-fakta berikutnya tentang Bitcoin yang membuat dia itu berbeda dengan mata uang negara, itu apa sih, Kak? Bitcoin itu supply-nya terbatas, teman-teman. Jadi di satu dunia ini Bitcoin itu jumlahnya hanya 21 juta koin. Oke, dan sebagai tambahan informasi, satu Bitcoin itu setara dengan rupiahnya per hari ini ya, berdasarkan informasi dari Mbak Google itu 670 juta rupiah. Wah, ini ide banget nih buat teman-teman. Mungkin yang mau idenya apa ya mas kawinnya? Wah, bagus banget nih. Bitcoin juga bisa ya teman-teman sebagai ide gitu. Atau enggak hadiah gitu ya. Jadi sekarang mungkin udah nggak zaman nih kita pakai hadiah apa. Sekarang hadiah tuh harus bisa ada cuannya ya. Jadi hadiah koin kripto itu juga bagus teman-teman. Jadi bisa sebagai ide ya buat teman-teman ya. Apalagi kalau nilainya itu semakin naik ya. Semakin naik artinya kita semakin cuan kan.
Dan sistem Bitcoin ini tidak memiliki validator sentral yang membuat kita sebagai penggunanya itu menjadi anonimus. Jadi kita itu nggak kedetek siapa sih yang beli gitu. Jadi di Bitcoin itu hanya mengenal dua ya, yaitu yang namanya kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik itu apa Kak? Kunci publik itu sama dengan nomor rekening kita di bank. Jadi misalkan kita mau transfer, aku mau transfer kamu dong, tadi aku makan kita bareng-bareng mau spill bill gitu kan. Kita kan butuh ya nama kamu siapa, banknya bank apa, nomor rekeningnya apa. Nah kalau di kripto ini, di Bitcoin ini kita hanya perlu kunci publik atau nomor rekeningnya saja. Itu sudah bisa transfer ya. Sudah bisa transfer Bitcoin ke teman kita. Selain itu ada yang namanya kunci pribadi. Kunci pribadi itu sama dengan PIN ATM ya teman-teman. Jadi fungsinya itu untuk misalkan kita mau masuk ke dalam Bitcoin kita mau mencairkan uang tersebut, kita butuh yang namanya kunci pribadi. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah beli Bitcoin pasti udah tahu ya. Nah, selain itu juga biaya transaksinya jika menggunakan Bitcoin ini lebih rendah teman-teman jika dibandingkan dengan mekanisme pembayaran tradisional. Dan juga tidak ada limit pengirimannya ya. Jadi biasanya kan kalau di bank itu biasa kan masih ada kayak biaya admin bulanan segala macam. Sebenarnya di Bitcoin tuh ada kalau memang kita mau beli koin tuh ada biaya admin tapi itu kecil, kecil sekali ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah beli mungkin bisa di-compare lah gitu, biayanya lebih kecil. Nah, teman-teman, investasi itu pasti bagus ya, menabung itu bagus, lebih bagus lah daripada kita konsumsi, karena kita berharap nilainya itu kan naik, kita mendapatkan untung, mendapatkan gain dan cuan gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, ya kan, apalagi ini berinvestasi yang model baru namanya kan di koin kripto. Sebaiknya teman-teman tuh Dior dulu ya. Dior itu apa sih Kak? Dior itu do your own research. Jadi jangan sampai nanti teman-teman saling menyalahkan. Nah, di channel ini kita itu mau sama-sama belajar, mau sama-sama sharing informasi, sharing edukasi gitu kan, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan cuan yang maksimal. Jadi jangan sampai teman-teman itu mau membeli koin kripto apapun itu, entah itu BTC ataupun koin-koin yang lain, tapi teman-teman itu FOMO atau hanya ikut-ikutan. FOMO itu maksudnya orang beli apa, kamu beli apa, atau enggak ikut-ikutan. Jadi kayak beli kucing dalam karung deh, kamu nggak tahu nih dalamnya apa, bagus nggak gitu kan. Kamu ikut-ikutan aja. Ingat teman-teman, itu kan duit kita ya, kita harus berhati-hati sebelum memutuskan segala sesuatu gitu. Nah, aku rasa sekian dulu untuk video hari ini. Aku berharap teman-teman yang mungkin sudah pernah membeli Bitcoin ataupun koin-koin yang lain dan juga punya pengalaman-pengalaman bisa sharing ke kita para newbie ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan juga bagi kalian para newbie yang lagi diam-diam memantau nih, Kak aku pengen eksekusi tapi memang aku mau berhati-hati Kak, mau pantau dulu koinnya koin apa ya Kak, bagaimana cara kerja dan sebagainya. Kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan ya. Aku bener-bener welcome banget karena memang aku pengen supaya kita bisa belajar sama-sama dan bisa dapet cuan sama-sama ya, cuan lover. Oke, kalau gitu sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman videonya. Terima kasih teman-teman. Bye.